tuhu lil khalqi. Aku mengumumkan. Adzan itu pengumumannya tadi. Ada kalau muadzin itu orang yang mengumumkan mengenai panggilan salat. Jadi adzan tuhu, maka aku mengumumkan untuknya bil khalqi, perang. Hebat sekali dia. Jadi Allah kalau seorang nanti memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang padanya. Ini jadi penting. Tapi nanti kita jadi aku menyatakan perang kepadanya. Maka kemudian diterangkan di sesudah itu adalah mengenai siapa sebenarnya wali itu ya. Siapa sebenarnya wali itu ya. Siapa yang wali yang dimaksud itu adalah wama taqarraba ilayya, tiada seorang pun taqarraba yang mendekatkan diri ilayya kepadaku Allah, abdi dari hamba-hambaku, bisyai'in dengan sesuatu amalan, ahabba ilayya yang paling aku sukai adalah mimma tarattu alaihi, apa yang aku wajibkan padanya. Hati-hati Bapak ya. Jadi kita jadi muslim itu kita harus pahamkan di dalam Islam itu ada tingkatan kewajiban, itu ada yang namanya amalan, itu ada yang wajib, ada yang sunnah kan ya. Jadi kalau kita urutkan maka yang harus kita pentingkan antara sunnah dan wajib mana? Harus mementingkan yang wajib. Jadi di sini wama taqarraba, maka sudah ketemu wama taqarraba, dan tiadalah tidak seorang pun nama dan tidaklah taqarraba mendekatkan diri. Jadi nanti ketemu wali itu nanti ketemu di sini kata-kata taqarraba itu sudah menunjukkan ilayya padaku Allah dari hambaku, abdi dari hambaku, bisyai'in dengan sesuatu amalan, ahabba ilayya yang lebih aku sukai, mimma tarattu, yakni apa saja yang aku wajibkan kepadanya, alaihi kepadanya. Jadi antara sholat wajib dengan sholat sunat mana yang dipentingkan? Ya wajib. Sholat 5 waktunya nggak dikerjakan, nggak cukup itu kan? Iya. Sholat 5 waktu, nah ini namanya dia tidak paham. Hadis ini tidak paham. Karena apa? Tidaklah ada orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan satu amal yang lebih aku sukai, ilayya mimma tarattu, apa yang aku wajibkan. Salat itu adalah wajib ain. Salat 5 waktu itu wajib ain. Wajib yang dibebankan pada setiap orang, ya, setiap orang tanpa kecuali, ya, kecuali barangkali orang yang tidak yang uzur, kecuali kalau kemudian ada usul, misalnya ibu-ibu yang sedang tidak sholat bulanan itu memang tidak boleh sholat ini ya, itu wajib itu dilaksanakan ya. Setelah, tetapi harus setelah yang wajib itu. Nah kemudian, berikutnya dinyatakan wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya, dan tidaklah senantiasa yazalu itu senantiasa terus-menerus abdi hambaku yataqarrabu mendekatkan diri kepadaku, ilayya kepadaku Allah, bin nawafil dengan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibba, sehingga aku mencintai dia. Jadi setelah melaksanakan yang wajib, yang sunnah,
Kalau dia kemudian yang wajib sudah dilaksanakan ingin mendekat kepada Allah, yang lebih dekat, ya agar waktu itu mendekat kepada Allah. Wilayah pada binawafil dengan ibadah yang nawafil itu artinya yang tidak wajib, yang di bawahnya wajib, artinya yang dianjurkan saja, yang sunnah-sunnah saja. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya dia. Banyak itu orang beribadah yang sunnah itu banyak itu ya. Tadi kalau ibadah salat itu dengan menjaga salat sunnah ya. Ya, salat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu ya, ada itu dijaga sehingga kemudian Allah mencintainya gitu ya. Maka apa akibatnya? Jadi orang Islam itu harus yang wajib, baru yang sunnah. Orang yang sunnah itu untuk mendekatkan diri juga, tapi jangan tinggalkan diri. Ya. Faida ahbabtuhu, maka manakala ahbabtuhu, aku telah mencintainya. Jadi Allah itu betul dengan amalan hamba itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Untuk sam'ahul ladzi yasma'u, maka aku menjadi sam'ahu, pendengarannya ketika dia mendengar. Ya, alatnya dia menjadi pendengaran, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi artinya apa? Allah itu. Tapi ini nanti kemudian kita jelaskan bahwa kita tetap kedudukannya hamba. Hanya yang hamba yang barangkali punya kedudukan yang dekat dengan Allah, dan jangan sampai kemudian kita menjadikan kalau itu kalau Allah mencintaiku dengan ibadahku, maka Allah masuk ke badanku dan itu. Nanti kemudian kita akan kembali pada cerita sesi dijenar. Ya, ini yang aliran sesi dijenar itu dimusik karena apa? Dia mengajarkan bahwa kalau sudah itu Allah mencintaiku, maka aku tidak perlu lagi syarat karena Allah sudah di dalam. Nah, ini namanya aliran yang sangat dilarang, yang namanya manunggaling Allah Gusti, bukan itu caranya yang benar. Manunggaling Allah Gusti bukan Allah manjing di dalam dirinya, tidak gitu ya. Tapi adalah orang yang sangat dekat dengan Allah sehingga Allah memberi pertolongan pada dia. Ya, dengan maka yang namanya maka aku adalah pendengarannya ketika dia mendengar. Ya. Wa basaruhu, dan aku adalah melihatannya alladzi yusiru nabihi, ketika dia gunakan untuk melihatannya. Allah nanti memberi ketajaman batin kepadanya yang lebih dibandingkan dengan ini. Nanti kalau kita ini artinya ini di sini yang harus banyak kita terangkan. Ya. Wa yadahu, dan aku menjadi tangannya alladzi yabtisu biha, ya, yang digunakan untuk memukulnya, ya. Wa rijlahu, dan aku adalah kakinya alladzi yamsibiha, yang digunakan untuk Allah kemudian memberikan kelebihan. Jadi kalau kemudian ada cerita bahwa Allah mencintainya dia, itu bisa saja dia diberikan anugerah tertentu. Ya Allah Subhanahu. Ya itu ya, yang tidak bisa ditunggu itu ya. Wa in sa'alani la u'tiyannahu, dan ketika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadanya. Ya. Wala inis ta'adani la u'idannahu, ketika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Ya, jadi, nah kalau sampai di sini pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita kemudian mengenal wal wali. Siapa yang disebut wali? Itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang sangat dekat mendekat pada Allah.
al-Qarib. Maka tidak tadi ada kata-kata di antaranya tadi itu lama taqarraba, siapapun juga yang dekat. Ya, lama taqarraba ilayya. Itu artinya dekat. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Allah, ingatlah, inna sesungguhnya awliya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dakwah di Jawa itu wali itu sangat terpama bagian Allah la Allah rajulin. Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, ya. Selebihnya, karena bagian maka selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan. Jadi dalam Islam itu yang namanya faraid, hukum waris itu sudah jelas. Ya. Ya, kalau anak itu tidak ada misalnya pewaris itu punya anak, kemudian tidak beriman atau tidak. Karena orang yang dekat dengan Ar-Rahman itu Allah. Wal auliya syaitan dan pengaruhi setan. Bisa saja